dia kalah. Kenapa kalah? Karena otaknya kosong ketika mengucapkan. Jadi poinnya bukan bunyinya yang mana yang benar, bukan itu. Yesua boleh, Yesua boleh, Yesus juga boleh. Wong itu terjemahan dari Yehosua di LXX ya, dari PL. Jadi PL itu sudah ada nama Yesus. Yang penting bukan itunya, yang penting makna yang kita pikirkan di otak. Nah, makna ini adalah roh. Jadi sistem nilai kita, pikiran kita itu manifestasi roh kita. Gitu. Makanya saya coba mengenali orang itu dari situ. Kalau dia bisa memahami materi itu, bahkan tanpa perlu belajar bahasa Ibrani sekalipun, tapi ngerti, seperti yang semalam saya ceritakan itu, oh berarti dia rohnya sama dengan saya, satu keluarga gitu ya. Padahal dia tidak belajar kayak kita sekarang yang rumit-rumit bahasa Ibrani dan teologi, enggak. Dia tidak punya banyak pengetahuan, tapi diberi hak oleh Tuhan untuk mengetahui kebenaran. Dia ngerti, oh ini. Makanya standar saya bukan soal kuliah tidak kuliah, bukan soal cerdas tidak cerdas dan sebagainya. Itu walaupun saya suka kecerdasan gitu, karena otaknya dipakai. Tapi ada hal-hal yang di luar itu gitu. DNA roh itu bisa lebih penting daripada pengetahuan. Orang ya kayak tadi Jeffrey bilang, nak Yesus ya Yesus wae. Kalau kamu Yesus jangan nyebut Yesua. Jadi mereka membedakan. Jadi mereka golongan Yesus dilarang mengucapkan Yesua, apalagi Yesua. Golongan Yesua misalnya Sekrenemer terus nyebut Yesus, nggak senang. Loh kamu kok masih nyebut Yesus? Jadi mereka tidak tahu sejarah penerjemahan. Apakah mereka tidak kuliah teologi jadi nggak tahu bahwa terjemahan Yunani itu sudah ada 200 tahun mungkin ya itu pokoknya sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesua Hamasyahmu itu lahir, sudah ada nama Yesus gitu ya, di kalangan Yahudi. Karena mereka sudah bersinggungan dengan kerajaan-kerajaan Yunani, kerajaan Romawi yang menggunakan bahasa Yunani. Termasuk di Alexandria di Mesir itu kan kerajaan Yunani gitu ya, Ptolemeus gitu. Nah, Ptolemeus ini aku lupa entah dia yang nyuruh atau siapa, pokoknya di Alexandria itu ada penerjemahan Torah PL ya ke dalam bahasa Yunani yang kita sebut LXX itu, Septuaginta itu. Jadi ketika menerjemahkan nama Yehosua, mereka nulisnya Yesus, ya, Yesau. Nah, itu namanya transliterasi. Jadi penyerapan Yehosua ke Yunani tidak ada hanya, makanya hanya hilang jadi Yesoi. Tidak ada huruf H dalam alfabet Yunani. Gitu. Itu keterbatasan huruf di bahasa Yunani. Jadi bukan berarti bahwa dia ingin menghilangkan hanya, karena memang tidak ada H. Tidak, alfabet mereka tidak punya bunyi H gitu. Jadi ketika aslinya Yosua mereka tidak bisa. Nah, terlebih lagi di kalangan itu sudah umum, di kalangan Yahudi sendiri, kalau ada nama Yehosua mereka harus mengucapkan Yesua. Makanya bagi orang-orang Yahudi di Yunani Alexandria ini, ya tidak apa-apa berarti. Jadi nama Yesua kita terjemahkan Yesoi. Ya. A di akhir itu dianggap logat. Makanya kalau di Yunani kan sering kita kenal us. Saulus. Harusnya ini salah. Tidak ada Saulus itu tidak ada. Kalau Paulus ada. Tapi Saulus itu tidak ada harusnya. Karena Saul itu nama Ibrani. Paulus, Petros, Yakobus. Jadi us atau as ya. Terus siapa lagi? Pokoknya us itu Yunani modern terutama ya, abad pertama. Kalau Yunani kuno yang PL misalnya tadi di 200 tahun sebelum Masehi mungkin itu pakai i ya, tadi Yesoi bukan Yesau. Nah, gitu. Ya, itu jawaban saya. Bebas. Kamu mau pakai Yesus boleh, Yesua boleh. Tergantung kamu gereja mana. Saya sendiri nggak masalah. Saya gabung di gereja Yunani nyebut Yesus nggak masalah. Saya gabung di Sekrenemer nyebut Yesua nggak masalah.
Kalau saya gabung di Mesianik nyebut Yosua fine saja, saya tidak masalah. Saya adaptable karena bagi saya sama. Gitu. Memang ya tadi ada fanatisme, bagi saya tidak bermutu. Jadi fanatisme tidak bermutu. Jadi Yesus tidak boleh diucapkan oleh gereja Yesua. Nah bagi saya tidak penting. Karena saya bukan. Nah kebanggaan golongan itu, nah, kalau dulu saya bahas itu di tarekat ya, kebanggaan syariat, kebanggaan tarekat, kebanggaan hakikat, kebanggaan marifat. Jadi di level 2 ini tarekat itu kelompok. Saya bangga kelompoknya Yesus, kan? Saya bangga kelompoknya Yesua, saya bangga kelompoknya Yosua. Nah itu level kerohanian yang masih kanak-kanak, masih remaja, belum dewasa. Dia memiliki kebanggaan kelompok, gitu kan. Nah sekarang apakah di El Sadik ada kebanggaan menjadi El Sadik? Saya rasa jarang sekali. Jauh lebih banyak orang malu gitu kan. Siapa itu El Sadik? Ya bagus, ada bagusnya supaya kalian tidak terjebak kepada kebanggaan kelompok yang kekanak-kanakan. Karena di El Sadik sendiri nggak masalah. Saya tidak peduli kok. Saya hanya mengakui satu golongan Kristen. Saya nggak peduli kamu Yesus ya, golongan Yesus ya oke, golongan Yesua ya oke, golongan Yesua ya oke. Jadi bagi saya tidak masalah. Kalau mau menyerang saya siap punya apologetik. Kamu nyerang apa? Misalnya saya nyebut Yesus, kamu nyerang apa? Yesua. Ini saya tunjukkan sejarah terjemahan, termasuk LXPL gitu kan. Kalau nyerang, ketika saya nyebut Yesua nyerang, lu kamu kan aliran Yesus lah. Ini bahasanya seperti itu. Jadi semua tiga itu saya pakai. Tergantung orang, kalau di pribadi kan terserah saya, tapi kalau di publik ya tergantung saya ada di mana. Ya gitu jawaban saya untuk Okta. Ada pertanyaan?